Gunung Salak di Sukabumi bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Di antara pohonan lebat dan kabut tebal yang menyelimuti lerengnya, tersimpan kisah-kisah kelam yang beredar turun-temurun. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Salak adalah rumah bagi makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Gunung ini disebut-sebut sebagai tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bertemu, menciptakan wilayah perbatasan yang dipenuhi misteri. Nama Salak sendiri diyakini berasal dari kata Sanskerta Salaka yang berarti perak. Namun, makna di balik nama itu ternyata lebih dalam. Beberapa cerita menyebutkan bahwa perak yang dimaksud bukanlah logam mulia, melainkan lambang kekayaan duniawi yang dapat diperoleh melalui jalan pintas, pesugihan. Namun, kekayaan tersebut selalu disertai dengan harga yang mahal, harga yang terkadang tak mampu dibayar dengan apapun kecuali nyawa. Legenda Gunung Salak mencakup kisah tentang para pencari kekayaan yang menghilang tanpa jejak. Mereka yang mencoba peruntungan dengan melakukan ritual pesugihan di lereng gunung ini sering kali ditemukan dalam kondisi mengenaskan, jika ditemukan sama sekali. Konon, ritual tersebut memanggil makhluk penjaga gunung yang menawarkan kekayaan melimpah dengan persyaratan mengerikan. Para penjaga gaib ini dikenal tidak kenal ampun. Mereka akan menagih janji dengan cara apapun, kapanpun. Beberapa pendaki dan peneliti yang menjelajahi Gunung Salak mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara tangisan, bisikan, hingga suara langkah kaki yang tak berujung. Bahkan, ada yang melihat penampakan sosok misterius berpakaian adat Jawa kuno, berdiri di kejauhan dan menghilang begitu didekati. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa gunung tersebut memiliki dimensi gaib yang tak bisa dijelaskan secara logis. Dalam budaya lokal, Gunung Salak dianggap sebagai tempat ujian moral. Mereka yang memiliki niat buruk atau hati yang tamak akan tersesat, baik secara fisik maupun spiritual. Ada pula kisah tentang kakek misterius yang sering muncul untuk memperingatkan pendaki. Ia diyakini sebagai perwujudan makhluk penjaga gunung atau arwah dari orang yang pernah melakukan pesugihan dan kini terperangkap di sana. Misteri terbesar dari semua kisah ini adalah pesugihan Gunung Salak itu sendiri. Apa yang benar-benar terjadi selama ritual? Bagaimana makhluk gaib tersebut memilih korbannya? Dan mengapa harga yang harus dibayar selalu begitu mahal? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tak terjawab, menambah ketegangan dan daya tarik Gunung Salak sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Bayu adalah seorang pemuda berusia 27 tahun, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Sukabumi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Namun, kehidupan yang keras mengikis optimisme itu. Setelah lulus sekolah menengah, Bayu mencoba peruntungan dengan membuka usaha kecil-kecilan, mulai dari warung kopi hingga bengkel sepeda motor. Sayangnya, semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Utang menumpuk, rumah tangga keluarganya nyaris terjual, dan cibiran tetangga menambah tekanan batinnya. Setiap malam, Bayu duduk termenung di depan rumah, memandangi Gunung Salak yang berdiri megah di kejauhan. Di sanalah benih obsesi gelap mulai tumbuh. Di tengah keterpurukan itu, Bayu mendengar kisah tentang pesugihan Gunung Salak dari Warno, kenalannya di pasar. Warno dulunya seorang pedagang kecil, hidup pas-pasan. Namun, setelah menghilang selama beberapa bulan, ia kembali dengan kekayaan mendadak. Mobil mewah, rumah besar, dan bisnis yang sukses. Orang-orang berbisik bahwa Warno telah melakukan pesugihan di Gunung Salak. Jalan pintas kekayaan itu nyata, Bay. Tapi, hanya untuk yang cukup berani, kata Warno suatu malam, dengan senyuman yang sulit diartikan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bayu. Bayu mulai mencari tahu lebih banyak. Ia mengunjungi orang-orang tua di desa,
membaca artikel-artikel misteri di internet, dan bahkan diam-diam mengamati Warno. Setiap jawaban yang ia temukan selalu diiringi peringatan yang sama. Pesugihan Gunung Salak menuntut harga yang mahal. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Namun, Bayu merasa dirinya berbeda. Ia percaya bisa mengendalikan segalanya. Obsesi akan kekayaan dan pengakuan membuatnya buta terhadap bahaya. Di sisi lain, Dimas, sahabat Bayu sejak kecil, mulai menyadari perubahan perilaku Bayu. Dimas adalah pribadi yang sederhana dan berhati-hati. Ia bekerja sebagai guru honorer dan merasa cukup dengan hidupnya. Persahabatan mereka dibangun di atas kenangan masa kecil, mulai dari bermain di sungai hingga berkemah di kaki Gunung Salak. Namun, kini Dimas melihat sisi gelap Bayu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan mata Bayu yang kosong, ucapan-ucapan tentang kekayaan instan, dan rencana-rencana aneh mulai membuat Dimas khawatir. Bay, aku dengar kau sering bicara soal pesugihan Gunung Salak. Jangan lakukan itu. Aku tahu kau sedang susah, tapi ada jalan lain, ujar Dimas suatu malam. Bayu hanya tersenyum sinis. Aku capek hidup begini, Mas. Lihat Warno, dia berhasil. Kalau ada jalan pintas, kenapa tidak? Dimas berusaha meredam ambisi sahabatnya, tetapi sia-sia. Bayu telah tenggelam dalam ambisinya sendiri. Keadaan memuncak ketika Bayu mengajak Dimas ke Gunung Salak. Temani aku, kau sahabatku, kan? Aku butuh kau di sana, kata Bayu dengan tatapan serius. Dimas menolak. Tetapi setelah melihat kesungguhan Bayu, ia setuju dengan harapan bisa menjaga sahabatnya dari bahaya. Dimas tahu, Gunung Salak bukan tempat biasa. Ia pernah mendengar kisah-kisah pendaki yang hilang dan ritual-ritual gelap di sana. Namun, persahabatan dan rasa tanggung jawabnya lebih besar daripada ketakutannya. Sebelum keberangkatan mereka, Dimas sempat menemui Pak Badrun, sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Kalau Bayu memaksa ke Gunung Salak untuk pesugihan, jangan biarkan dia sendirian. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Hutan itu tidak suka orang tamak, ujar Pak Badrun dengan sorot mata tajam. Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Dimas untuk menemani Bayu. Malam sebelum pendakian, Bayu tampak gelisah. Di kamarnya, ia memandangi peta Gunung Salak dengan tatapan kosong. Sebuah buku usang berisi mantra dan petunjuk ritual pesugihan yang didapat dari sumber misterius tergeletak di meja. Di luar, suara burung hantu dan desir angin seakan mengiringi keputusan besar yang akan diambilnya. Bayu yakin esok hari hidupnya akan berubah. Ia tak tahu bahwa keputusan ini bukan hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga membawa konsekuensi mengerikan bagi sahabat yang setia menemaninya. Tanpa mereka sadari, Gunung Salak telah menanti, siap mempertemukan mereka dengan rahasia kelam yang tak bisa dihindari. Sebuah perjalanan yang akan menguji kesetiaan, moralitas, dan keberanian mereka di hadapan kekuatan gaib yang tak mengenal ampun. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Salak. Udara terasa dingin dan lembab, seakan-akan gunung itu sendiri tahu akan kedatangan dua orang tamu yang membawa niat tersembunyi. Bayu dan Dimas berdiri di depan jalur pendakian, memandangi jalan setapak yang menanjak dan menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Bayu tampak bersemangat, namun tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, ambisi dan kegelisahan. Dimas, di sisi lain, diliputi rasa cemas. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh di udara, seolah-olah gunung itu sedang mengamati mereka. Saat perjalanan dimulai, suara-suara hutan mengiringi langkah kaki mereka. Cuitan burung, desir angin, dan gemerisik dedaunan terdengar seperti nyanyian misterius. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana berubah.
Hening, hutan seolah-olah menelan suara apapun. Dimas mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal matahari sudah tinggi. Bayu, yang berjalan di depan, tampak tidak terpengaruh. Ia terus melangkah dengan tatapan lurus, seakan-akan tahu persis kemana harus pergi. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang lewat. Dimas berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bey, kita yakin lewat sini?" "Jalannya makin aneh," tanya Dimas ragu. Bayu hanya menoleh sekilas. "Ini jalur yang benar. Aku tahu dari buku itu," jawabnya sambil mengangkat buku usang berisi petunjuk ritual pesugihan. Dimas menghela napas, mengingat peringatan Pak Badrun. Namun, ia tetap mengikuti Bayu. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno yang hampir terhapus. Ukiran itu menggambarkan sosok makhluk dengan mata merah menyala dan cakar panjang. Di bawahnya ada tulisan dalam aksara Jawa kuno. Bayu membacanya dengan suara pelan, seolah-olah paham maknanya. Dimas merinding. "Apa itu?" tanyanya. Bayu tersenyum samar. "Penjaga, hanya yang layak akan melewati jalannya." Sore hari, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur setapak yang mereka lewati tiba-tiba menghilang, digantikan oleh jalan berbatu yang asing. Kompas Dimas berputar tak tentu arah, seolah-olah medan magnet di tempat itu kacau. Bayu tampak semakin yakin, sedangkan Dimas mulai panik. "Bey, kita tersesat. Ini bukan jalur pendakian biasa," seru Dimas. Namun, Bayu hanya tertawa kecil. "Kita tidak tersesat. Ini jalan yang harus kita lalui. Gunung Salak sedang menguji kita." Malam mulai turun, dan mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah area terbuka kecil. Bayu mengeluarkan barang-barang ritual, dupa, kain merah, dan sesajen. Dimas terkejut. "Kau bawa semua ini? Kau serius, Bey?" Bayu menatap Dimas dengan tatapan kosong. "Ini bagian dari ritual. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Besok, kita akan melanjutkan ke lokasi utama." Malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Suara tangisan samar terdengar dari arah hutan. Dimas terbangun dan melihat sosok bayangan berdiri di antara pepohonan, diam dan mengawasinya. Ketika ia membangunkan Bayu, sahabatnya itu justru berkata, "Dia sudah datang. Penjaga itu, aku bisa merasakannya." Ketika subuh menyingsing, kabut masih tebal. Bayu bersikeras melanjutkan perjalanan ke sebuah lokasi yang disebut dalam bukunya sebagai pintu dimensi. Tempat itu konon adalah gerbang menuju kekuatan pesugihan Gunung Salak. Dimas, yang hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan, tetap mengikuti Bayu, berharap bisa menyelamatkan sahabatnya dari keputusan gila ini. Namun, di balik pepohonan lebat dan kabut tebal, sesuatu telah menanti. Sesuatu yang telah lama tertidur, siap bangkit untuk menagih harga dari siapapun yang berani membangunkannya. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kengerian yang sesungguhnya masih menunggu di balik pintu dimensi. Kabut masih pekat saat Bayu dan Dimas melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang disebut sebagai pintu dimensi. Suara burung dan hewan hutan seakan menghilang, digantikan oleh keheningan mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah Gunung Salak enggan dilewati. Dimas, yang berjalan di belakang, semakin resah. Bayu tampak semakin tenggelam dalam obsesinya, dengan mata yang berkilat saat puncak pohon mulai memperlihatkan celah menuju sebuah dataran luas yang dikelilingi batu-batu besar. Di tengah dataran itu berdiri sebuah batu menjulang berbentuk seperti gapura, dipenuhi ukiran kuno dan simbol-simbol mistis. Bayu berhenti tepat
di depan batu tersebut. "Inilah pintu dimensi," ucapnya dengan suara berat. Dimas merinding. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin menggigit. Getaran halus terasa di tanah, seakan-akan ada sesuatu yang mulai terbangun di bawah kaki mereka. Bayu mengeluarkan buku usang dan mulai membaca mantra dengan suara pelan namun mantap. Setiap kata yang diucapkannya membuat angin berputar di sekitar mereka. Dimas berusaha menghentikannya. "Bay, berhenti. Ini gila. Kita harus kembali." Namun Bayu tidak menghiraukannya. Matanya kosong, suaranya kian lantang. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Batu besar di depan mereka bergetar, dan celah di tengahnya mulai bersinar dengan cahaya kemerahan. Sebuah suara berat dan bergema terdengar, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Dimas. Bayu tersenyum lebar. "Dia datang," bisiknya. Dari celah batu itu, sosok bayangan hitam perlahan muncul. Sosok itu tinggi, bermata merah menyala, dan tubuhnya tampak seperti asap pekat yang terus bergerak. Dimas mundur ketakutan, namun Bayu tetap berdiri tegak. "Aku datang untuk membuat perjanjian," ucap Bayu dengan suara bergetar namun penuh tekad. Makhluk itu menatap Bayu seolah menilai. Suara beratnya kembali terdengar. "Pengorbanan." Hanya satu kata itu yang terucap, namun maknanya terasa menggetarkan jiwa. Bayu mengangguk, seakan paham. Dimas segera menarik tangan Bayu. "Apa maksudnya? Pengorbanan apa? Jangan lakukan ini, Bay." Namun makhluk itu mengarahkan tatapannya ke Dimas. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan tanah di sekitar mereka mulai retak. Tanpa peringatan, makhluk itu menghilang, meninggalkan aroma belerang dan hawa panas. Batu pintu dimensi berhenti bergetar, namun suasana menjadi lebih suram. Bayu berdiri diam, matanya kosong. "Kita harus kembali ke perkemahan," katanya singkat. Dimas, yang masih syok, mengangguk tanpa kata. Malam itu, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Dimas terbangun oleh suara Bayu yang berbicara sendiri. Saat Dimas mengintip, ia melihat Bayu duduk di depan sesajen, berbicara dalam bahasa yang asing. Sekeliling mereka dipenuhi bayangan-bayangan samar yang perlahan mengelilingi perkemahan. Bayu tersenyum, tatapannya kosong. "Mereka sudah di sini," bisiknya. Keesokan paginya, Bayu terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu namun penuh kegembiraan aneh. "Semua hampir selesai," katanya sambil melangkah menuju jalur turun gunung. Dimas, yang diliputi ketakutan, hanya bisa mengikuti. Namun, di balik punggung Bayu, Dimas melihat bayangan hitam yang terus mengikutinya, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kengerian sejati di balik perjanjian gelap itu. Perjalanan kembali dipenuhi tanda-tanda keanehan. Pohon-pohon di jalur itu tampak seperti membungkuk. Angin berbisik dengan suara-suara yang menyerupai rintihan. Dimas merasa mereka tidak sendiri. Bayu, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh ambisinya, tidak lagi memperdulikan dunia di sekitarnya. Hanya satu hal di pikirannya, kekayaan dan kekuasaan, meski harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, pintu dimensi telah terbuka. Dunia gaib kini telah terhubung, dan harga dari perjanjian itu akan segera ditagih. Bayu dan Dimas belum tahu, perjalanan turun gunung ini adalah awal dari kengerian yang sesungguhnya. Gunung Salak tidak pernah memberikan apapun secara cuma-cuma. Segala sesuatu memiliki harga, dan harga itu akan segera ditagih dengan cara yang paling mengerikan. Perjalanan turun dari Gunung Salak dimulai dengan keheningan yang tidak wajar. Kabut yang kemarin perlahan menghilang kini justru menebal, seolah menghalangi jalan pulang. Dimas berjalan di belakang Bayu, yang tampak berbeda,
Gerakannya kaku, tatapannya kosong namun dipenuhi kepastian yang aneh. Bayu tak lagi berbicara, seakan pikirannya hanya dipenuhi suara-suara dari dunia lain. Dimas mencoba mengajak bicara, namun hanya mendapatkan gumaman tak jelas. Ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Semakin jauh mereka berjalan, tanda-tanda kengerian mulai muncul. Pohon-pohon di sepanjang jalur tampak menghitam, ranting-rantingnya seperti tangan yang berusaha meraih siapapun yang lewat. Udara menjadi berat dan bau anyir darah samar-samar tercium. Di sebuah persimpangan, Dimas mendengar suara berbisik yang memanggil namanya. Suara itu lirih namun jelas, berasal dari segala arah. Ketika Dimas menoleh, ia melihat bayangan-bayangan hitam mengendap di balik pepohonan, mengawasinya. "Bey, kita harus cepat turun," kata Dimas dengan suara bergetar. Namun Bayu berhenti di tengah jalan dan perlahan menoleh. Senyum lebar terpulas di wajah pucatnya. "Kita tidak akan turun, Dimas. Kita harus menyelesaikan ini." Tiba-tiba, tanah bergetar, diiringi suara gemuruh dari kejauhan. Kabut terbelah, memperlihatkan jalan menuju sebuah air terjun yang tak tercatat di peta manapun. Bayu melangkah menuju sana, diikuti Dimas dengan enggan. Di bawah air terjun itu terdapat gua kecil, dengan pintu masuk yang dipenuhi ukiran yang sama seperti di pintu dimensi. Suara-suara bergema dari dalam gua, memanggil dengan nada yang menuntut. Bayu berdiri di depan gua, mengangkat kedua tangannya. "Aku datang membawa persembahan," ucapnya lantang. Dimas tertegun. "Apa maksudmu, Bey? Persembahan apa?" Namun sebelum Dimas mendapat jawaban, makhluk hitam bermata merah dari pintu dimensi muncul di pintu gua. Sosoknya kini lebih jelas, dengan tangan panjang dan cakar tajam. Angin berputar kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. "Persembahan," suara makhluk itu bergema, lebih keras dan jelas. Bayu berbalik, menatap Dimas dengan senyum penuh makna. "Maafkan aku, Dim. Ini satu-satunya cara." Dimas mundur, hatinya dipenuhi ketakutan. "Tidak? Kau gila?" Namun, kekuatan tak terlihat mendorongnya ke depan. Makhluk itu mengangkat tangan, dan Dimas merasakan tubuhnya terkunci. Udara di sekitarnya menjadi berat, sulit bernapas. Bayu tetap berdiri tanpa ekspresi, sementara makhluk itu mendekat, matanya yang merah menatap dalam. Namun, tepat saat makhluk itu mengulurkan cakarnya, suara dentuman keras terdengar dari dalam gua. Makhluk itu mundur, mengeluarkan raungan marah. Dari kegelapan gua, cahaya putih menyilaukan muncul, membentuk sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang tergerai. Sosok itu memandang Bayu dan Dimas dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Suara lembutnya terdengar, "Gunung ini tidak menerima perjanjian yang kotor." Makhluk hitam itu meraung, seolah marah dengan kemunculan sosok wanita tersebut. Dengan gerakan cepat, makhluk itu menyerang. Namun, cahaya dari sosok wanita itu menahannya. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, meninggalkan suara jeritan yang memekakkan telinga. Bayu terjatuh, tubuhnya gemetar. Dimas berlari mendekat, memeluk sahabatnya. Namun, sosok wanita itu memandang mereka dengan tatapan tajam. Harga telah ditetapkan. Perjanjian tidak dapat dibatalkan. Akan ada yang harus membayar. Cahaya itu kemudian menghilang, dan gua perlahan tertutup oleh bebatuan. Suasana kembali hening. Bayu menangis, menyadari apa yang hampir ia lakukan. Namun, di balik kelegaan itu, Dimas menyadari satu hal, bayangan hitam itu belum sepenuhnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Dimas melihat pantulan matanya di air. Di sana, ia melihat bayangan makhluk bermata merah,
Perjanjian mungkin tertunda, namun harga tetap harus dibayar. Gunung Salak tidak pernah lupa, dan waktu untuk penagihan pasti akan datang. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bayu dan Dimas meninggalkan Gunung Salak. Namun, kehidupan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Bayu tampak semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering kosong menatap dinding kamarnya. Dimas pun tak luput dari teror. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Makhluk bermata merah itu selalu hadir, menatapnya dengan sorot mata yang menuntut. Dalam mimpi itu, suara sosok wanita berpakaian putih terus menggemakan satu kalimat. Harga harus dibayar. Di siang hari pun, Dimas mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan hitam yang berdiri di sudut-sudut ruangan, suara langkah kaki di lorong rumah, dan bisikan lirih yang menyebut namanya. Ia mulai meragukan kewarasannya. Suatu sore, Dimas memutuskan untuk menemui Bayu, berharap sahabatnya memiliki jawaban. Namun, saat ia tiba di rumah Bayu, suasana mencekam menyambutnya. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara bisikan mantra yang akrab di telinganya. Bayu panggil Dimas, namun tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, dan suasana rumah terasa dingin, seperti saat mereka berada di dekat pintu dimensi. Di ruang tamu, Dimas menemukan Bayu duduk bersila di depan sebuah cermin besar. Tubuhnya bergetar. Di sekelilingnya terdapat sesajen, lilin merah menyala, dan ukiran-ukiran aneh di lantai. Cermin itu memantulkan bayangan yang bukan milik Bayu. Makhluk bermata merah itu berdiri di belakangnya. Bayu menoleh perlahan, matanya kini sepenuhnya hitam. Dia datang, Dim. Waktunya sudah tiba. Dimas mundur, tubuhnya gemetar. Bayu, hentikan ini. Kita bisa mencari bantuan. Namun, tawa dingin terdengar dari cermin. Sosok bermata merah melangkah keluar dari permukaan cermin, merangkak dengan gerakan yang tidak wajar. Suhu ruangan langsung turun drastis. Bayu tersenyum lebar, namun senyum itu bukan miliknya lagi. Perjanjian harus ditepati, kata makhluk itu dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Dimas berlari menuju pintu, namun kekuatan tak terlihat menutupnya dengan keras. Makhluk itu melayang ke arahnya, cakarnya terulur, dan suara wanita berpakaian putih terdengar untuk terakhir kalinya. Harga telah ditetapkan. Dalam sekejap, ruangan dipenuhi kegelapan. Jeritan Dimas menggema, namun segera teredam. Ketika kegelapan menghilang, rumah itu kembali hening. Sesajen dan ukiran di lantai menghilang, hanya menyisakan cermin besar yang kini retak di tengahnya. Di dalam cermin, bayangan Dimas dan makhluk bermata merah berdiri berdampingan, seolah terjebak di dunia lain. Bayu duduk sendirian di depan cermin itu, wajahnya datar. Ia mengangkat tangan, menyentuh permukaan cermin. Maafkan aku, Dim, bisiknya. Namun, dari retakan cermin, suara tawa rendah dan menyeramkan terdengar. Perjanjian telah ditepati. Dimas telah membayar harganya. Sejak saat itu, rumah Bayu menjadi tempat yang dihindari penduduk sekitar. Orang-orang melaporkan mendengar suara jeritan dari dalam rumah saat malam tiba. Ada yang mengaku melihat bayangan dua sosok berdiri di balik jendela, satu dengan mata merah menyala. Konon, siapapun yang melihat ke dalam cermin besar di rumah itu akan melihat bayangan mereka sendiri berubah dengan mata merah menyala, seakan-akan menjadi bagian dari perjanjian itu. Gunung Salak tetap berdiri megah, menyimpan rahasia dan kengerian yang tak terucapkan. Perjanjian telah ditepati, namun legenda itu akan terus berlanjut. Karena, seperti yang telah diucapkan, Gunung Salak tidak pernah lupa, dan harga dari perjanjian akan selalu ditagih, entah cepat atau lambat.
Tahun demi tahun berlalu, namun kisah Bayu dan Dimas tetap hidup di kalangan masyarakat Sukabumi. Rumah Bayu kini terbengkalai, dikelilingi semak belukar yang tumbuh liar. Pintu dan jendela tertutup rapat, namun desas-desus tentang suara-suara aneh dari dalam rumah terus terdengar. Pada malam-malam tertentu, warga mengaku melihat bayangan dua sosok di jendela. Salah satunya memiliki mata merah menyala. Beberapa pendaki Gunung Salak bahkan mengaku bermimpi aneh sebelum atau sesudah pendakian, di mana sosok bermata merah memanggil mereka dengan suara serak, menawarkan kekayaan dengan harga yang mengerikan. Legenda tentang perjanjian pesugihan di Gunung Salak pun menyebar luas. Cerita ini menjadi semacam peringatan bagi siapapun yang ingin mencari jalan pintas menuju kekayaan. Menurut cerita, siapapun yang berani membuat perjanjian di sana akan mendapatkan kekayaan dan kemakmuran, tetapi dengan harga yang sangat mahal, nyawa orang terdekat atau bahkan jiwa mereka sendiri. Beberapa warga percaya bahwa pintu dimensi, tempat Bayu dan Dimas pertama kali bertemu dengan makhluk bermata merah, masih ada dan hanya akan muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama saat kabut tebal menyelimuti gunung. Suatu hari, sekelompok pendaki muda yang penasaran memutuskan untuk mencari tahu kebenaran legenda itu. Mereka menemukan jalur yang tak ada di peta, dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang mirip dengan yang digambarkan dalam kisah Bayu dan Dimas. Salah satu dari mereka, Raka, yang dikenal ambisius dan ingin cepat kaya, tampak sangat tertarik. Saat kabut mulai turun dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan, Raka tiba-tiba menghilang. Teman-temannya mencarinya dengan panik, namun hanya menemukan jejak kaki yang berakhir di depan sebuah cermin retak, berdiri tegak di antara pepohonan. Cermin itu, dengan retakan di tengah dan permukaan kusam, memantulkan bayangan Raka berdiri di samping dua sosok lain, seorang pemuda dengan mata hitam pekat, dan satu lagi dengan mata merah menyala. Para pendaki melarikan diri ketakutan, meninggalkan cermin tersebut. Keesokan harinya, saat tim pencari dan penyelamat datang, cermin itu sudah menghilang dan Raka tak pernah ditemukan. Cerita tentang hilangnya Raka menambah panjang daftar misteri Gunung Salak. Penduduk setempat mulai percaya bahwa perjanjian pesugihan di gunung itu adalah siklus yang terus berulang. Makhluk bermata merah itu masih mencari korban baru, dan cermin retak tersebut adalah pintu bagi mereka yang terjebak di antara dua dunia. Mereka yang memiliki hati serakah dan mudah tergoda akan menjadi mangsa berikutnya. Sebagian warga mengatakan bahwa Dimas dan Raka kini menjadi bagian dari entitas yang menjaga perjanjian tersebut. Sosok mereka konon muncul di mimpi orang-orang yang berniat buruk, memperingatkan mereka sebelum makhluk bermata merah datang menagih. Dalam mimpi itu, suara wanita berpakaian putih akan terdengar, mengulangi kalimat yang kini menjadi legenda di sekitar Gunung Salak. Harga harus dibayar. Gunung Salak tak berdiri, angkuh dan penuh misteri. Hutan lebatnya menyimpan cerita yang tak terucapkan, sementara kabut tebal menyembunyikan jalan menuju pintu dimensi. Di sana, cermin retak akan selalu siap memantulkan bayangan siapa saja yang berani mendekat. Karena legenda itu tak pernah mati, perjanjian akan terus ditepati. Dan harga akan selalu ditagih, entah hari ini, besok, atau di masa yang akan datang. Gunung Salak kini bukan sekadar bentang alam yang indah di Sukabumi. Ia telah menjadi simbol dari rahasia kelam yang tersembunyi di balik kabut dan rimbunnya hutan. Kisah Bayu, Dimas, dan Raka adalah peringatan abadi tentang bahaya keinginan tanpa batas, tentang pesugihan yang menjanjikan kemakmuran dengan bayaran yang mengerikan. Masyarakat tempat menyebut Gunung Salak sebagai gunung yang tidak pernah lupa. Ia akan selalu menagih harga dari siapapun yang berani mengusir perjanjian yang telah ditetapkan. Cerita-cerita tentang makhluk bermata merah, cermin retak yang muncul dan menghilang,
serta pintu dimensi yang tersembunyi di balik kabut, terus disebarkan dari generasi ke generasi. Pendaki yang hilang secara misterius, suara jeritan di tengah malam, dan bayangan samar di lereng gunung menjadi bagian dari legenda yang terus hidup. Meskipun teknologi dan zaman telah maju, kisah horor ini tetap dipercaya. Gunung Salak, dengan segala keindahan dan keangkuhannya, menyembunyikan pintu ke dunia lain, pintu di mana harga pesugihan harus dibayar. Misteri cermin retak yang konon menjadi pintu masuk ke dimensi kegelapan menambah lapisan ketakutan. Cermin itu dikatakan mampu memantulkan bukan hanya rupa seseorang, tetapi juga niat terdalam mereka. Jika niat tersebut dipenuhi oleh keserakahan, cermin akan membuka jalannya. Banyak yang percaya bahwa Dimas dan Raka kini terjebak di sana, menjadi penjaga perjanjian, menunggu korban baru. Sosok mereka dikabarkan muncul dalam mimpi orang-orang yang berniat buruk, dengan suara wanita berpakaian putih yang mengulang, "Harga harus dibayar." Setiap beberapa tahun, cerita tentang pendaki hilang kembali mencuat. Beberapa di antaranya ditemukan tanpa ingatan, berbicara tentang sosok bermata merah dan cermin yang membawa mereka ke dunia lain. Namun, kebanyakan tidak pernah ditemukan, meninggalkan jejak misteri yang tak terpecahkan. Para tetua desa percaya bahwa perjanjian pesugihan di Gunung Salak adalah siklus yang tidak akan pernah berhenti. Setiap generasi akan ada yang tergoda, dan makhluk bermata merah akan selalu siap untuk menagih. Mungkin, pada suatu hari, seseorang dengan hati yang cukup kuat akan menemukan cara untuk memutus siklus tersebut. Namun, hingga saat itu tiba, Gunung Salak akan tetap berdiri, menjaga rahasia dan menunggu siapa saja yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membuat perjanjian. Kabut tebal akan terus turun, menutupi jalan menuju pintu dimensi. Cermin retak akan selalu siap memantulkan bayangan siapa saja yang mendekat, menilai apakah mereka layak membayar harga. Karena di Gunung Salak, legenda itu tidak pernah mati. Cerita Bayu, Dimas, dan Raka adalah pengingat abadi bahwa kekayaan yang diperoleh dengan mudah selalu memiliki konsekuensi. Harga akan selalu ditagih, dan waktu penagihan itu bisa datang kapan saja. Entah hari ini, besok, atau di masa yang akan datang. Di balik keheningan dan keindahannya, Gunung Salak mengintai, sabar menunggu, bersama bayang-bayang abadi yang terperangkap di antara dua dunia.